warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dengan NIM B1C122061. Saya sebagai mahasiswi jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haluoleo. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah hukum bisnis dengan topik bahasan adalah hukum ketenaga kerjaan. Langsung saja, dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang tenaga kerja dinyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di Indonesia, tenaga kerja memiliki beberapa sebutan. Di antaranya yaitu 1. Buruh, diidentikan dengan pekerja kasar, pendidikan rendah, dan penghasilan yang rendah pula. 2. Karyawan, yakni orang yang berkarya atau bekerja yang lebih diidentikan pada pekerjaan non-fisik. Sifat pekerjaannya halus dan tidak kotor. 3. Pegawai, adalah setiap orang yang bekerja pada pemerintahan, yakni pegawai negeri. Sedangkan pengertian hukum sendiri adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa hukum ketenagakerjaan adalah peraturan hukum yang mengatur mengenai hubungan kerja antara pekerja dan buruh dan pengusaha atau majikan dengan segala konsekuensinya. Hal ini jelas bahwa hukum ketenagakerjaan tidak mencakup pengaturan seperti pekerja atau kerja dengan tanggung jawab resiko sendiri. 2. Kerja yang dilakukan untuk orang lain atas dasar kesukarelaan. 3. Kerja seorang pengurus atau wakil suatu organisasi atau perkumpulan. Selanjutnya kita masuk pada asas hukum ketenagakerjaan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral, pusat, dan daerah. Hal ini dilakukan karena pembangunan ketenagakerjaan menyangkut multidimensi dan terkait dengan berbagai pihak, yaitu antara pemerintah, penguasa, dan pekerja atau buruh. Oleh karenanya, pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerjasama untuk saling mendukung. Adapun tujuan hukum ketenagakerjaan adalah berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk 1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. 2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Serta 3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Dan terakhir, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Selanjutnya yaitu operasional hukum ketenagakerjaan secara sistematik dan pengelompokan peraturan perundang-undangan terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Masa sebelum bekerja adalah masalah pengadaan tenaga kerja yang mengikuti pengaturan lowongan kerja, pengerahan, dan penempatan tenaga kerja merupakan hal penting dalam upaya pemenuhan tenaga kerja. 2. Masa selama bekerja. Masa selama hubungan kerja mendapatkan perhatian karena itu merupakan substansial dari hukum ketenagakerjaan. Sedemikian pentingnya, maka pemerintah perlu campur tangan dan mengatur selama hubungan kerja berlangsung. Melalui langkah inilah semua pihak dapat dilindungi secara adil agar tercapai ketenangan kerja dan kelangsungan berusaha. 3. Masa setelah bekerja. Setelah hubungan kerja juga perlu perhatian seksama sehingga tenaga kerja tetap mendapatkan perlindungan sesuai keadilan. Permasalahan seperti sakit berkepanjangan, hari tua, pensiun, tunjangan kematian, dan sebagainya tidak dapat diabaikan begitu saja.
Lalu kita masuk pada sumber hukum ketenaga kerjaan. Menurut Darwan Prince, berpendapat bahwa sumber hukum ketenaga kerjaan terdiri atas yang pertama, undang-undang adalah peraturan negara yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Yang kedua, adat atau kebiasaan adalah tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat sudah, sedang, dan akan diadatkan. Yang ketiga, jurisprudensi adalah serangkaian putusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan yang kemudian memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau persuasif. Keempat, doktrin adalah ajaran dalam ilmu atau bidang tertentu seperti politik, agama oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Kelima, agama adalah suatu sistem kepercayaan yang terdiri atas seperangkat keyakinan, nilai-nilai, praktik, dan situs yang bertujuan untuk memberikan panduan moral dan spiritual bagi para pengikutnya. Selanjutnya adalah tinjauan umum mengenai perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang wajar dalam hubungan kerja akan menguntungkan para pihak. Bagi pekerja, terpenuhinya hak-hak dasar mereka sebagai pekerja atau buruh, di samping meningkatkan kesejahteraan juga meningkatkan motivasi. Menurut Abraham Maslow, ada 5 tingkatan keinginan dan kebutuhan yang memotivasi orang-orang dalam pekerjaannya, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan seperti rasa lapar, haus, perumahan, dan sebagainya. Kedua, kebutuhan keamanan, yaitu kebutuhan akan keselamatan dan perlindungan dari bahaya, ancaman, dan perampasan ataupun pemecatan dari pekerjaan. Tiga, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial yaitu kebutuhan akan rasa cinta dan kepuasan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Kepuasan dan perasaan memiliki serta diterima dalam suatu kelompok, rasa kekeluargaan, persahabatan, dan kasih sayang. Keempat, kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan yaitu kebutuhan akan status atau kedudukan, kehormatan diri, reputasi, dan prestasi. 5. Kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri yaitu kebutuhan pemenuhan untuk mempergunakan potensi diri, perkembangan diri semaksimal mungkin, kreativitas, ekspresi diri, dan melakukan apa yang paling cocok, serta menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Selanjutnya, Supomo menurut Abdul Hakim membagi 3 macam perlindungan terhadap pekerja atau buruh, yaitu yang pertama, perlindungan ekonomis. Perlindungan ekonomis yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya. 2. Perlindungan sosial. Perlindungan sosial yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Ketiga, perlindungan teknis. Perlindungan teknis yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.